Film ini diambil dari kisah nyata seorang petinju bernama James G. Braddock. Setelah 3 tahun karirnya, Jim Braddock berhasil mengalahkan Taffy Griffith, petinju yang sangat ditakuti pada masa itu. Dengan bayaran bertinju yang tinggi, Braddock dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tahun berikutnya, Braddock kembali bertanding untuk mempertahankan gelar juaranya. Namun Braddock kalah tipis dari lawannya Tommy Loughran. Kekalahan itu begitu menyakitkan buat Braddock karena Braddock harus merelakan tangannya patah. Di saat yang bersamaan, negara Amerika mengalami Great Depression, krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat banyak pengangguran dan orang miskin, termasuk keluarga Braddock. Banyak tagihan menunggak yang memaksa Braddock bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pula pada anak Braddock yang terpaksa mencuri roti di sebuah toko. Mengetahui hal itu, Braddock pun mengajak anaknya untuk mengembalikan roti yang telah dicurinya. Sang anak tidak mau suatu saat dia dititipkan ke rumah bibinya. Braddock pun berjanji dalam kondisi apapun, Braddock tidak akan menitipkan anaknya dan anaknya berjanji untuk tidak mencuri. Pada suatu saat, Joe Gold, manajer sekaligus teman lama Braddock, menawari pertandingan tinju. Buat Braddock, ini adalah angin segar untuk perekonomian keluarganya. Kali ini lawan Braddock adalah Abe Feldman. Kondisi Braddock pada saat melawan Abe Feldman kurang fit karena tangannya masih sakit ketika bertanding melawan Tommy Loughran. Pertandingan pun dimulai, keduanya saling pukul dan saling hantam, namun karena terhambat tangannya yang sakit, Braddock pun tidak tampil maksimal. Begitu juga dengan Abe Feldman. Dan penonton pun tidak puas karena pertandingan tidak mengesankan. Mereka melempari benda ke atas ring sebagai bentuk kekecewaan mereka. Akibatnya, promotor tinju tidak mau membayar Braddock dan mencabut izin bertinju Braddock. Braddock berusaha meminta agar dia dibayar sesuai perjanjian, namun promotor tetap pada pendiriannya. Akhirnya Braddock pulang dengan tangan hampa. Braddock kembali bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Di sana dia berkenalan dengan salah satu pekerja. Si pekerja melihat tampaknya tangan Braddock bermasalah, dan dia bilang Braddock tidak bisa menyembunyikan cedera di tangannya dan itu akan mengganggu pekerjaannya. Dan temannya bilang kalau dia butuh pekerjaan sebagai kuli pelabuhan. Sementara Mai, istri Braddock, melihat ada petugas listrik yang mencabut dan menghentikan langganan listrik di apartemennya.
karena pembayaran listriknya menunggak. Karena pencabutan listrik, udara di musim dingin menjadi semakin dingin dan anak Braddock pun jatuh sakit. Mai sangat sedih dan lagi-lagi dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan sangat terpaksa, Braddock pun mendatangi semacam lembaga peminjaman uang. Namun, jumlah uangnya tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya tunggakan. Dan Braddock pun mendatangi teman-teman yang ada di Madison Square Garden. Teman-teman Braddock kaget dengan kedatangannya. Braddock menceritakan semua masalah keluarganya yang mempunyai banyak tunggakan yang harus dibayar. Braddock pun berkeliling minta sumbangan. Beberapa teman ada yang dengan sukarela membantu menyumbang. Setelah uang cukup untuk melunasi semua tunggakan, Braddock pun pamit. Listrik menyala kembali setelah Braddock melunasi tunggakannya. Anak-anak senang bisa tinggal di rumah mereka kembali. Joe Gould mendatangi Braddock dan menawarkan pertandingan tinju melawan Corn Griffith dengan bayaran $250. Lagi-lagi ini adalah angin segar buat Braddock untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Banyak warga yang ingin menyaksikan pertandingan tinju itu. Corn Griffith langsung menyerang Braddock dengan pukulan-pukulan kencangnya. Braddock berusaha menghindar namun beberapa pukulan Corn Griffith mendarat di badannya. Sebuah pukulan keras hinggap di wajah Braddock. Braddock pun tersungkur. Wasit mulai menghitung. Braddock bangkit dan melawan lagi. Di ronde berikutnya, Corn Griffith berusaha menekan Braddock, namun Braddock telah menemukan permainannya. Beberapa tinju pun mulai mendarat di tubuh Corn Griffith. Akhirnya di ronde ketiga, Corn Griffith terjatuh setelah tinju-tinju Braddock mengenai tubuhnya. Semua penonton bersorak meneriakan kemenangan Braddock. Mereka tidak menyangka Braddock bisa mengalahkan Corn Griffith yang di atas kertas sangat diunggulkan untuk memenangkan pertandingan itu. Joe Gould mendatangi promotor tinju dan membujuk agar Braddock mendapatkan pertandingan berikutnya. Setelah melalui perdebatan akhirnya Braddock mendapatkan pertandingan tinju berikutnya. Sejak saat itu Braddock mulai berlatih dengan serius tanpa kenal lelah untuk meningkatkan ketahanan fisik dan teknik bertinjunya. Satu pukulan mendarat di wajah Braddock. Dia agak kesulitan mengimbangi kecepatan John Henry Lewis. Lawan kali ini adalah John Henry Lewis, petinju kelas berat yang berbahaya karena gerakannya yang lincah. Dan akhirnya satu pukulan berhasil menjatuhkan John Henry Lewis. Braddock semakin dekat dengan Max Spear, lawan terberatnya. Di pertandingan berikutnya, Braddock harus menghadapi petinju yang terkenal kuat seperti batu karang, tidak mudah dirobohkan, Art Lesky. Jual beli pukulan pun terjadi. Art Lesky benar-benar susah dirobohkan oleh Braddock. Beberapa pukulan kerasnya telah mendarat di tubuh Art Lesky, namun dia tetap berdiri. Malah dalam satu kesempatan Braddock yang terjatuh oleh pukulan keras Art Lesky. Saat itulah terbayang wajah-wajah manis anaknya yang masih membutuhkan kehadiran seorang ayah.
bagaikan mendapatkan lecutan keras, Braddock langsung bangkit dan melawan Artelevski. Artelevski tidak menyangka Braddock akan kembali melawan dan akhirnya dengan semangat bertarung yang menggebu-gebu, Artelevski berhasil dikalahkan. Lawan berikutnya adalah Max Spear. Sementara Braddock berhasil membayar hutangnya setelah beberapa kali dia menang pertandingan tinju. Dengan kemenangan-kemenangan yang diraihnya, media pun mulai membicarakan Braddock dan media menjuluki Braddock sebagai Cinderella Man. Di sebuah perjamuan makan, tak sengaja Braddock melihat Max Spear. Braddock menghampirinya dan di hadapan media Braddock yakin bisa mengalahkan Max Spear. Max Spear yang sebenarnya menolak bertanding dengan Braddock pun tertawa. Braddock menuju ke ring tinju. Saat itu juga penonton langsung terdiam. Sebagian penonton sangat berharap Braddock bisa mengalahkan Max Spear dan sebagian lagi tidak percaya pada akhirnya Braddock akan berhadapan dengan Max Spear. Mereka kasihan namun tetap mendukung Braddock bisa meng-KO Max Spear yang sombong. Salah satu penonton berteriak, "Kamu bisa mengalahkan Jimmy," disambut oleh teriakan penonton lain. Max Spear yang sebenarnya tidak mau bertanding melawan Braddock ini di ronde awal terlihat meremehkan Braddock, sehingga pukulan demi pukulan berhasil mendarat dengan mulus di tubuh Max Spear. Di ronde berikutnya Max Spear masih meremehkan Braddock sehingga pukulan-pukulan Braddock pun semakin dekat mengenai tubuh Max Spear. Penonton berharap masih ada kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Max Spear mulai membalas dan yang jadi sasarannya adalah tulang rusuk Braddock yang cedera di pertandingan sebelumnya. Sementara Mai sangat khawatir dengan kondisi Braddock. Ronde demi ronde terlewati dengan cepat. Pukulan-pukulan keras pun telah mendarat di tubuh masing-masing, namun mereka seolah tidak merasakannya. Saatnya ronde terakhir. Max Spear masih saja memukul bagian rusuk Braddock. Setiap pukulannya selalu tertuju ke rusuk kiri Braddock. Braddock pun memasang double cover yang melindungi tulang rusuknya. Dan satu saat pukulan Max Spear mengenai wajah Braddock. Braddock hampir terjatuh. Penonton tegang melihat kondisi Braddock yang terbojok setelah dipukul Max Spear. Max Spear mendekati Braddock dan melayangkan tinjunya sekeras mungkin. Tak disangka Braddock berhasil membalas pukulan Max Spear dengan hook kanannya. Semua penonton bersorak dan mendekati ring. Max Spear dan Braddock terus berusaha menjatuhkan lawannya di 10 detik terakhir. Dan akhirnya ronde terakhir berakhir. Para juri mulai menghitung pukulan masing-masing petinju dan menilai hasil pertandingan. Penonton tidak sabar karena penghitungan juri memakan waktu lama. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh James G. Braddock.